Oke guys, sebelum melanjutkan jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 28. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, pemandangan yang sulit dilihat orang dengan mata telanjang sebenarnya telah terjadi, tapi lihat mayat Si Longcheng, Si Longfeng, dan Tasi Caesar, setelah jejak kekuatan roh halus terbang keluar, itu menembus alis Tan Yun. Segera setelah itu, di dalam mayat tiga Dewa Agung Si Longfeng, untaian esensi dan darah terbang ke udara seperti mimpi, dan mengalir ke alis Tan Yun. Ketika kekuatan jiwa dan darah menembus ke tengah alis Tan Yun, mereka langsung pergi ke kolam spiritual dan ditelan oleh jantung Hongmeng. Kekuatan jiwa dan esensi serta darah memasuki jantung Hongmeng, muncul di kehampaan Hongmeng, dan perlahan terbang ke istana besar di samping Tan Mansion di jantung Hongmeng. Pada saat ini, pola pembentukan kelahiran kembali jiwa pengorbanan darah di permukaan istana raksasa perlahan melaju di dinding istana seolah-olah hidup. Dan itu diserap untuk Yuyan. Pada saat yang sama, di luar, 300.000 raksasa Titan memandang Tan Yun, yang tingginya 1.000 kaki, dan sepasang murid raksasanya menunjukkan ketakutan dan kemarahan. Mereka tidak menyangka Tan Yun begitu kuat sehingga dia akan membunuh 3 jenderal besar dalam waktu singkat. Dan di langit 10.000 sen, jenderal besar Bai Feng, Bai Su, dan Bai Ri, serta 97.000 pasukan keluarga Bai di Shenzhou benar-benar terpana. Mereka memandang Tan Yun, kecuali ekspresi kagum, sisanya adalah pemujaan. Melarikan diri. Ayo kabur, kabur kembali ke kota Titan, beritahu Raja Dewa Titan. Melarikan diri. 300.000 raksasa Titan, berteriak ketakutan, melompat ke udara dan melarikan diri dari ngarai. Semua orang mendengarkan perintah, hentikan mereka dengan segala cara. Di Shenzhou, Dewa Agung Bai Feng yang terluka parah menjatuhkan perintah, dan suara Tan Yun terdengar. Paman, kamu tidak bisa melakukannya. Lagi pula, saya adalah murid Tuan Tianzun. Saya punya banyak alasan untuk membunuh mereka. Saya bisa menjelaskannya kepada guru. Jika Anda mengambil tindakan, itu adalah perang saudara. Semua pasukan keluarga Bai bersiaga, tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng segera setuju dan membiarkan pasukan keluarga Bai bersiap membunuh. Tan Yun memegang tombak raksasa, meraung, dan bergegas dari tanah. Ketika dia muncul di bawah raksasa Titan, ribuan tentara Titan di atas kepalanya dalam kehampaan seluas 30.000 meter persegi sangat ketakutan. Ah, apa yang terjadi? Kekuatan suciku di penjara dan aku tidak bisa terbang. Aku juga, apa yang harus dilakukan? Ada 6.000 tentara Titan, berteriak dari kehampaan dan jatuh ke arah Tan Yun di bawah. Ledakan. Tan Yun menendang kakinya di tanah dan naik ke langit, menari tombak raksasa di tangannya dengan kecepatan ekstrim, dan bayangan tombak besar langsung menelan ratusan ribu tentara Titan. Bum bum bum. Dalam suara keras yang tumpul dan deras, setiap bayangan tombak Tan Yun meledakkan seorang prajurit Titan, dan untuk sementara, darah berserakan di seluruh langit, dan mayat berdarah berserakan di kehampaan dalam badai berdarah. Hanya dalam 3 tarikan nafas, total 6.000 tentara Titan tewas diremukkan. Pengorbanan darah berisi formasi kelahiran kembali untuk aku telan. Begitu Tan Yun berpikir, jantung Hongmeng di antara alisnya, pola formasi di istana raksasa di jantung Hongmeng, melahap sangat cepat, dan kekuatan menelannya melonjak. Segera, setelah kematian 6.000 prajurit Titans, jejak sisa-sisa jiwa yang tidak terdeteksi, dan untaian esensi dan darah, berkumpul bersama seperti sungai berdarah, mengalir ke alis Tan Yun. Melihat pemandangan ini, para prajurit dari keluarga Bai di Shenzhou 10.000 sen di luar merasa sedikit menyeramkan. Pada saat ini, Tan Yun kembali berlari di ngarai. Ketika dia muncul di bawah prajurit Titan yang melarikan diri dalam kehampaan, seorang prajurit Titan meraung ngeri dan jatuh. Boom, boom. Memegang tombak raksasa, Tan Yun melakukan pembantaian tanpa ampun terhadap tentara Titan yang jatuh. Ini adalah pembantaian sepihak, tidak peduli apakah itu raksasa Titan Jenderal Dewa,
atau Jenderal Alam Suci Agung atau Alam Raja Suci, mereka tidak dapat menahan pukulan Tan Yun. Wow! Buk buk buk. Darah seperti pelangi, menyelimuti ngarai, dan mayat jatuh ke ngarai seperti meteorit berwarna darah yang tak berujung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua 300.000 Titan terbunuh. Jejak sisa jiwa dan untaian esensi dan darah berkumpul bersama, seperti naga merah yang menyerbu ke alis Tan Yun. Berdengung. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya dan mengibaskan darahnya. Setelah dia membiarkan Zishan melepaskan kekuatan gaibnya, dia melayang ke udara dan terbang keluar dari hutan. Dia melihat ke 3.000 mayat tentara keluarga Bai di hutan, dan berkata, 100.000 Titan, dikubur untukmu, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Setelah berbicara, Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng memerintahkan seorang jenderal untuk membawa Shenzhou dan membawa pasukan keluarga Bai untuk mundur di belakang Tan Yun. Yuner, kamu membunuh begitu banyak orang. Jika hal-hal menyebar, aku khawatir kamu akan dihukum oleh tuanmu. Dewa Agung Bai Feng berkata dengan cemas, dan kamu membunuh Tasi Kaiser, aku mengkhawatirkan ayahnya. Dia tidak akan melepaskannya. Tan Yun berbalik dan menatap Dewa Agung Bai Feng dan berkata, jangan khawatir, Paman, keponakanku tahu bagaimana melakukannya. Segera, Tan Yun memintanya untuk membangun sebuah makam di tempat dan membiarkan 3.000 tentara dari keluarga Bai dikubur. Segera, Tan Yun menemukan tumpukan besi meteorit waktu setinggi ratusan meter di cincin Silong Feng. Selama masa ini, sebagian besar besi meteorit ditambang oleh Dewa Agung Bai Feng, tetapi kemudian dirampok oleh Silong Feng. Paman, kamu harus menyembuhkan lukamu dulu, dan serahkan sisanya padaku, kata Tan Yun. Oke, setelah Dewa Besar Bai Feng menjawab, dia mengorbankan menara ruang dan waktu untuk memulihkan lukanya. Tan Yun memandang seorang jenderal magis bernama Tang Ping dan berkata, kamu tinggal, semua pasukan keluarga Bai lainnya dikirim untuk melanjutkan penambangan. Oke, 97.000 pasukan keluarga Bai mulai menambang habis-habisan, mencari besi meteorit dan pasir waktu. Aku ingin tahu apa yang harus dipesan Tuan Jing. Tang Ping berkata dengan hormat. Tan Yun dengan serius berkata, sumber mineral sulit ditemukan, jadi tentu saja tidak bisa hilang. Begitu Raja Titan mengetahui bahwa begitu banyak orang telah mati di sini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Saya khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi Raja Bai Cheng. Kamu cepat pergi ke kota Dewa Hongmeng, pergi ke Gunung Mushen di selatan kota Dewa Hongmeng, dan temukan kakak perempuanku, katakan saja, aku butuh bantuannya dalam masalah mendesak. Oke, saya akan mencari tuanmu Zhen Tianzun. Setelah Tang Ping menjawab, dia mengorbankan Shenzhou dan mengendarai Shenzhou menuju ngarai. 6 jam kemudian, setelah Dewa Besar Bai Feng pulih dari cederanya, dia melangkah keluar dari menara dan berdiri bersama Bai Ri, Bai Su, dan Tan Yun. Yuner, dengarkan kata-kata Paman, serahkan sumber daya mineral di sini, Paman khawatir. Tidak menunggu kata-kata Dewa Besar Bo Feng, Tan Yun tersenyum dan berkata, Paman jangan khawatir, saya telah meminta Tang Ping untuk mengundang kakak perempuan saya. Pada saat ini, tiba-tiba, raungan tua terdengar dari langit di atas ngarai. Ah! Siapa yang membunuh anak laki-laki wakil komandan? Siapa yang membunuh 300.000 titanku? Tan Yun mengerutkan kening dan menatap langit, tetapi di hadapannya, dua tetua raksasa titan setinggi ribuan kaki, mendorong Shenzhou dengan cepat ke bawah, terbang di belakang Tan Yun. Dewa Agung Bai Feng memandangi kedua lelaki tua itu, hatinya tertegun, dan suara itu berkata, Yuner, dua raksasa titan tua ini, yang di sebelah kiri adalah ayah Tasi Caesar, Tasi Gulo, wakil komandan dari kota tentara Titan, sekarang menjadi kekuatan Raja Dewa kelas 3. Yang di sebelah kanan bernama Spartaro. Belum lama ini, dia baru saja dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 4 dan ditunjuk oleh Tuan Tianzun sebagai salah satu dari 6 komandan kota tentara Titan. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, dan berkata, Paman jangan khawatir, selama pihak lain bukan Raja Dewa kelas 5, aku tidak akan takut dengan dukungan Zishan. Pada saat ini, Tasi Gulo menatap Jenderal Dewa Agung Bai Feng dan meraung, bocah Bai Cheng, apakah kamu bajingan membunuh anakku? Apakah tentara keluarga Bai sialanmu membantai 300.000 orangku? Dimarahi sebagai bajingan oleh lawan,
Dewa Agung Bai Feng mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Sebelum dia bisa berbicara, Tan Yun berkata, "Paman, serahkan padaku." Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tasi Gulo yang besar, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Komandan Tasi, apakah kamu selalu makan kotoran? Jika kamu mengatakannya, baunya sangat busuk. Sialan, kamu berani memarahi Wakil Komandan, kamu mencari kematian." Tasi Gulo sangat marah, mengangkat kaki kanannya, dan ingin menginjak Tan Yun. "Adik laki-laki, berhenti." Spartalo di samping buru-buru menarik Tasi Gulo ke belakang. "Kakak, apa yang kamu lakukan padaku?" Tasi Gulo mengerutkan kening, "Anak ini, hanya Raja Suci kelas 4 yang berani memarahiku, aku ingin membunuhnya." "Adik laki-laki, kamu baru saja meninggalkan retret, itu normal untuk tidak mengenal Tuan Jing." Spartaro buru-buru berkata, "Orang di depanmu adalah murid pribadi Tuan Tianzun, Tuan Jingyun." Mendengar ini, Tasi Gulo terkejut, tapi dia tidak menyangka Jingyun ada di depannya. Ada sedikit pembunuhan di mata Tasi Gulo, dan transmisi suara mengatakan, "Saudaraku, Jingyun sialan ini, tetapi membunuh putra satu-satunya. Tidak ada tuan di sini hari ini. Mengapa kita tidak bertarung dengan cepat dan membunuh mereka semua? Keduanya bukan orang lain, mereka adalah murid Raja Titan." "Oke, tapi tanyakan dulu dengan jelas, penyebab kematian 300.000 orang kita sebelum kita melakukannya." Spartalo berkata melalui suara. "Ya." Tasi Gulo sedikit mengangguk. Dia langsung mengabaikan Tan Yun, menatap Bai Feng dengan mata merah, dan meraung, "Katakan. Bagaimana mungkin putraku Tasi Kaiser mati?" Sebelum Dewa Agung Bai Feng berbicara, Tan Yun berkata dengan enteng, "Aku membunuh Tasi Caesar, dan aku juga membunuh 300.000 raksasa Titan." Mendengar ini, mata raksasa Tasi Gulo memancarkan kilau kanibal, matanya berangsur-angsur memerah, dan dengan marah tersenyum, "Oke, bagus sekali. Saudaraku, bunuh Jingyun, lalu musnahkan semua pasukan keluarga Bai, menciptakan ilusi bahwa mereka dimusnahkan oleh iblis asing, jadi tidak ada yang tahu bahwa kita membunuhnya." "Oke," Spartaro menanggapi. Tasi Gulo memandang rendah Tan Yun, matanya merah, "Kamu bajingan membunuh anak tuanku selama upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, dan hari ini kamu membunuh anakku. Wakil komandan ini ingin kamu hidup lebih baik daripada mati." Ledakan. Tasi Gulo mengangkat kaki kanannya dan menginjak Tan Yun. "Paman, aku akan menangani mereka berdua. Cepat keluar dari sini dan biarkan semua pasukan keluarga Bai bersembunyi di senjata ajaib ruang dan waktu." Setelah transmisi Tan Yun, Dewa Agung Bai Feng bergegas ke udara dan terbang menuju 97.000 pasukan keluarga Bai yang sedang menambang tambang. Kemana harus melarikan diri? Ketika Spartaro naik ke udara dan hendak mengejar Dewa Agung Jenderal Bai Feng, Tan Yun dengan tegas berkata, "Si San pergi berperang." "Tuan yang baik." Dengan suara yang menyenangkan, nafas penjara yang tak terlihat, berpusat pada Tan Yun, langsung menelan kehampaan dalam radius 30.000 kaki. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng baru saja terbang keluar dari area yang diselimuti oleh kekuatan magis yang dipenjara. Adapun Spartaro, yang mengejar Dewa Agung Bai Feng, merasa tubuhnya lepas kendali dan jatuh ke dalam kehampaan. "Adik laki-laki itu tidak baik, ada keanehan, kekuatan suciku di penjara." Spartaro tampak terkejut. Ledakan. Saat bumi pecah, Tasi Gulo, yang juga dipenjara oleh kekuatan dewa, menginjak udara, dan Tan Yun dengan cepat mundur ratusan kaki. "Kakak senior, jangan panik." Tasi Gulo berteriak, "Aku bisa merasakan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan dewa pada tubuh Jingyun, dan dia juga dipenjara. Agaknya dia memiliki senjata ajaib untuk memenjarakan kekuatan dewa. Bahkan jika kekuatan ilahi kita dipenjara, dengan daging kerajaan Raja Dewa kita, hampir tak terkalahkan di dunia, membunuh Jingyun itu mudah. Selama Jingyun terbunuh, kekuatan ilahi kita secara alami akan pulih. Pada saat itu, semua pasukan keluarga Bai akan musnah." Memikirkan kematian putranya, Tasi Gulo mengambil langkah menuju Tan Yun dengan tubuh 1000 kaki, dan menginjak Tan Yun lagi. "Wow!" berdengung. Dalam kehampaan yang gemetar, Tan Yun dengan cepat mundur, dan tidak sembarangan bertarung dengan kaki kanan yang diinjak Tasi Gulo. Dia tahu bahwa ketika raksasa Titan memasuki ranah Raja Dewa, apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan,
itu adalah 10 kali lebih kuat dari raksasa Titan di ranah Raja Suci. Jika Anda tidak menggunakan tubuh pertempuran Hongmeng, Death God Armor, armor tempur Hongmeng, itu akan lebih beruntung. Tubuh pertempuran Hongmeng, baju besi kematian, baju besi pertempuran Hongmeng. Kekuatan Raja Petir diringkas menjadi baju besi. Dengan pikiran Tan Yun, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 3.000 kaki. Hampir pada saat yang sama, armor guntur yang dibentuk oleh kekuatan armor Dewa Kematian, armor Hongmeng, dan Raja Petir muncul di permukaan tubuhnya. Tan Yun melepaskan tubuh pertempuran Hongmeng secara ekstrim, dan tubuhnya dapat meroket hingga 12.000 kaki, tetapi dia tidak melakukannya, karena setelah ras manusia di dunia dewa dipromosikan ke ranah Raja Suci, tidak peduli apa jenis latihan fisik yang dia latih, tubuhnya tidak bisa lebih dari 3.000 kaki, kecuali Hongmeng Supreme. Saat Tan Yun menampilkan tubuh pertempuran Hongmeng, dia memadatkan armor Dewa Kematian dan armor pertempuran Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun merasa setiap sel di tubuhnya mendidih dengan kekuatan ledakan. Nah, tidak peduli teknik pemurnian apa yang kamu latih, kamu akan mati. Tasi Gulo memandang Tan Yun yang tingginya 3.000 meter, meraung, dan ukuran tubuhnya tiba-tiba melambung hingga 3.000 meter. Saat Tasi Gulo memasuki ranah Raja Dewa, ukurannya bisa melonjak hingga 10.000 kaki. Alasan mengapa dia memilih 3.000 kaki adalah karena jika dia terlalu tinggi, dia tidak akan bisa menyerang Tan Yun secara fleksibel dengan tangannya. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan tinju kanan besar Tasi Gulo menghancurkan kehampaan dan meledak ke arah dada Tan Yun. Perang. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dan mencicit, lengan kanannya tiba-tiba terbanting keluar, dan tangan kanannya menghantam tangan kanan Tasi Gulo dengan keras. Bang boom, dua tinju saling menyerang, dan sejumlah energi meledak, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan puluhan ribu meter.